Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, serta anak-anak yang saya kasihi. Saya Pendeta Kadarmanto Harjowasito. Kita bersama-sama akan memasuki doa bersama, dan saat teduh akan diiringi dengan nyanyian Dalam Cinta Kasih yang Murni. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, pasal 8 ayat 26 hingga ayat 28. Roma 8, 26 hingga 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak sekalian, dalam sejarah kekristenan, surat Roma pasal 8 selalu mendapat perhatian istimewa dari orang-orang Kristen, khususnya yang sedang berada dalam situasi kehidupan yang melelahkan di tengah dunia yang penuh dengan 1001 macam tantangan serta ancaman kematian. Roma pasal 8 mengandung meditasi yang paling mendalam di seluruh perjanjian baru, khususnya meditasi tentang karya Allah dalam menebus manusia berdosa, dan mengandung penguatan yang sangat indah yang dapat kita bayangkan. Saya mendorong Anda semua untuk membaca pasal 8 secara keseluruhan. Sebagai pasal yang sangat menyentuh, maka ketiga ayat yang kita baca merupakan puncak dari pasal itu. Pada ayat-ayat itu, Rasul Paulus, penulisnya, bermaksud memberi penguatan lebih lanjut kepada jemaat di kota Roma. Ayat 26 dan 27 mendahului ayat 28 yang begitu kuat. Apa maksud ayat-ayat itu? Orang yang telah ditebus oleh Kristus, orang percaya, dan kita juga di dalamnya, bukan? Ternyata sering atau masih sering diganggu oleh perasaan ragu-ragu tentang tujuan dan masa depan hidupnya, serta apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah dalam perjalanan imannya. Di sini dikatakan bahwa Roh berperan menjadi perantara untuk kita dan memastikan bahwa kita akan sampai pada tujuan akhir dari hidup beriman kita.
Ayat 26 dan ayat 27 hendak menegaskan tentang bimbingan dan perlindungan dari Allah di tengah keraguan yang sering timbul dalam perjalanan iman dan perjalanan hidup orang percaya menghadapi kerumitan kehidupan yang sering membingungkan. Pada awal bab 8 ini, khususnya pada ayat 5 dan 6, Paulus sudah menjelaskan cara pandangnya yang membedakan antara hidup menurut daging dengan hidup menurut roh. Apa maksudnya? Hidup menurut daging, kata Paulus, berujung pada kematian dalam arti luas. Dan hidup menurut roh membawa kepada hidup serta damai sejahtera. Dalam surat Galatia, surat Paulus kepada gereja-gereja di Galatia, Paulus merinci soal hidup menurut daging itu menurut konteks orang-orang Galatia pada zaman itu. Dalam konteks jemaat Galatia, dikatakan di situ bahwa hidup menurut daging ialah antara lain, saya daftarkan atau saya bacakan daftar itu, percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21a. Kita tidak tahu persis sejauh mana pada waktu itu ada persamaan atau perbedaan konteks antara jemaat di Roma dengan jemaat-jemaat di kawasan Galatia. Kita tahu Roma adalah kota pelabuhan metropolitan pada zamannya, dan kawasan Galatia berada di tengah Asia kecil yang jauh dari pelabuhan. Ayat 27, ya, Paulus menjelaskan bahwa roh yang menyelidiki hati melihat atau mengenal mereka yang hidupnya didorong dan bergantung pada roh, bukan bergantung pada keinginan daging yang memusat pada kepentingan diri sendiri. Artinya, roh mengetahui isi hati nurani orang percaya. Apakah kelakuannya dimotivasi oleh kasih kepada Allah, atau sebaliknya, kelakuannya didorong oleh kepentingan diri sendiri dan tidak mengingat kehendak Allah. Inilah yang menyebabkan Paulus pada ayat 7 menekankan, ayat 7 di depan pasal 8 ini, bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi jelas sekali bahwa yang dimaksud oleh Paulus sebagai hidup menurut daging itu ialah hidup yang berpusat pada dorongan dan agenda pribadi dan tidak peduli dengan apa yang diutamakan atau dikehendaki oleh Allah. Di sini Paulus menegaskan bahwa rohlah yang ada bersama kita yang paling tahu tentang kesungguhan dan ketulusan orang percaya dan kita semua juga dalam menjalani hidup beriman. Nah, akhirnya, mengapa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja? Itu dikatakan pada ayat 28. Allah turut bekerja demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Mengapa? Jawabnya, karena apa yang dikatakan pada ayat 26-27 itu. Sebagai hasil dari campur tangan atau peranan roh yang memimpin kita yang lemah, umat Tuhan tidak akan pernah terlepas dari tangan Allah yang membimbing. Ini bukan janji bahwa kelemahan kita akan ditiadakan. Paulus tidak berkata demikian. Kita tetap akan berada dalam proses, yaitu proses menjadi ciptaan baru. Dan yang tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Juga tidak tahu di mana akhir dari segala sesuatu yang sedang kita alami. Namun, ketiga ayat itu menegaskan bahwa jika kita mengikut Yesus dengan sepenuh hati dan berjalan menurut roh, kita tidak akan pernah hilang atau terabaikan. Ingatlah, kita sering tidak mengetahui
bagaimana harus berdoa. Sementara juga banyak keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tetapi Roh mengetahui dan berdoa untuk kita di hadapan Allah. Dan karena itulah Allah tahu yang sebenarnya. Dan apa dampaknya? Dampaknya bahwa semua campur tangan Allah dalam segala sesuatu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Indah bukan? Dan sangat menguatkan. Kini mari kita menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian berikut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat, dan pada akhir setiap bagian umat atau kita akan merespon dengan nyanyian Tuhan dengarlah doa kami. Kita berdoa. Tuhan, kami sering lupa bahwa Engkaulah yang dengan sempurna telah menciptakan alam semesta dan semua isinya. Manusia dipanggil untuk mengatur dan menata bumi dan isinya demi kesejahteraan penghuni bumi. Namun manusia sering balelo dan hanya melakukan apa yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa mengingat sesama serta tanpa memelihara kelestarian ciptaan-Mu. Kami juga sering lupa merawat dan melestarikan alam semesta. Tolonglah kami, agar kami juga mengingat akan tanggung jawab kami untuk memelihara hidup kami serta hidup sesama kami. Dan bukan hanya itu, tetapi juga menjaga kelestarian kehidupan di bumi yang Kau ciptakan, demi kepentingan seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya, dan demi anak serta keturunan kami yang akan datang. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ketika hidup kami terguncang oleh masalah-masalah yang tiba-tiba kami hadapi, kami sering kehilangan arah dan mencari-cari siapa yang salah. Kami cenderung mencari kambing hitam. Bahkan kami juga sering menggugat Engkau ya Tuhan dengan mengatakan, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi?
Padahal Engkau telah menciptakan dunia dengan semua isinya ini dengan amat baik pada mulanya. Dan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, bumi telah mengeluarkan kesulitan-kesulitan, ibarat onak dan duri yang membuat hidup manusia tidak selalu seperti yang diharapkan. Namun kasih-Mu tidak membiarkan manusia di dalam keputusasaan. Engkau memberikan putra-Mu untuk membarui hidup kami semua melalui karya penebusan Kristus Yesus dan memanggil kami ke dalam hidup baru. Mampukan kami Tuhan untuk memelihara dan mengembangkan kebaruan hidup yang telah Engkau berikan itu dengan senantiasa mengutamakan berlakunya perintah-Mu baik di dalam hidup pribadi kami maupun dalam kiprah hidup kami sesehari bersama masyarakat. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh penolong itu, yang telah Kau karuniakan kepada kami, senantiasa kami sadari kehadirannya, sehingga di tengah kekusutan pikiran, hati maupun perasaan kami, Roh-Mu membantu kami untuk berdoa dan menaikkan kehadirat-Mu apa yang kami cemaskan, apa yang kami butuhkan, dan apa yang kami harapkan dalam hidup kami, serta mencerai hidup serta perjalanan iman kami, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Selamat malam kepada kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan sertamu.